Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Komara dari Prodi PGSD, NIM saya 20117038 dari Universitas Trilogi. Hari ini saya akan menampilkan video saya mengajar micro teaching. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan alam dengan dosen pengampu Ibu Sulistiani Putri Ramadhani, SPD, MPD. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya semuanya. Oke, hari ini Ibu akan menyampaikan mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, dengan materi gaya. Nah, untuk gaya sendiri, anak-anak sudah ada yang tahu apa itu gaya? Sudah. Oke, mungkin Ibu akan memperjelas lagi pengetahuan anak-anak semua tentang gaya. Untuk gaya sendiri, yaitu penjelasannya adalah suatu kekuatan, tarikan, atau dorongan yang kita lakukan dan itu bisa mengakibatkan benda yang kita kenai itu mengalami perubahan gerak ataupun bentuk. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan video tentang materi gaya. Disimak baik-baik ya. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan play ya. Gaya adalah suatu kekuatan, tarikan, atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya akan mengalami perubahan gerak ataupun bentuk. Selanjutnya ada 6 macam gaya, yaitu gaya gesek, gaya listrik statis, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya otot, dan juga gaya magnet. Yang pertama, kita akan membahas gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena adanya pergesekan antara dua benda. Gaya gesek dapat terjadi apabila dua buah benda saling bersentuhan dan bergerak berlawanan arah. Misalnya saat berlari, sepatu akan bergesekan dengan aspal sehingga kita dapat berlari dengan baik dan aman. Selanjutnya, gaya listrik statis. Gaya listrik statis merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda yang memiliki muatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya. Contoh gaya listrik statis terjadi ketika kita menggosokkan penggaris pada rambut secara berulang-ulang. Lalu kita dekatkan penggaris tersebut dengan potongan-potongan kertas kecil, maka kertas-kertas tersebut akan tertarik pada penggaris yang memiliki gaya listrik statis. Lalu ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Gaya pegas timbul karena adanya elastik pegas atau karet gelang. Contohnya seperti panahan dan juga ketapel. Keempat, ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi juga disebut dengan gaya tarik di mana kekuatan bumi menarik benda ke bawah. Contohnya seperti kita melemparkan bola bekel ke atas udara, maka bola tersebut akan jatuh kembali ke bawah. Yang kelima, ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot kita. Gaya ini bisa kita temukan di setiap aktivitas yang kita lakukan. Contohnya seperti mendorong meja ataupun mengangkat bangku. Yang terakhir ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik terhadap benda-benda tertentu. Hanya benda-benda yang mengandung unsur besi atau baja yang akan tertempel pada magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Contoh gaya magnet adalah tertariknya jarum pentul ketika didekatkan dengan magnet. Lalu, apakah fungsi dari gaya?
Fungsi dari gaya yang pertama ada mengubah bentuk benda. Saat kita membuat adonan kue, kita akan membentuk adonan tersebut sesuai dengan yang kita mau. Saat kita menekan adonan tersebut, maka kita sedang memberikan gaya pada adonan kue tersebut. Yang kedua ada mengubah posisi benda. Saat kita mendorong bangku, maka bangku akan berubah posisi dari posisi yang semula. Berubahnya posisi tersebut karena gaya yang kita berikan, sehingga dalam hal ini gaya dapat mengubah posisi benda. Fungsi yang ketiga ada mengubah arah gerak benda. Saat kita bermain sepak bola, kita melihat bahwa bola sepak bergerak sesuai dengan arah tendangan pemain bola. Jika ditendang ke kanan, bola akan menuju ke kanan. Dan sebaliknya, dari kondisi tersebut, tendangan yang diberikan pemain bola pada bola sepak menyebabkan bola berubah arah. Fungsi yang keempat ada mempercepat dan memperlambat gerak benda. Saat kita bermain ketapel, kita akan membidik benda yang akan menjadi target sasaran. Jika sasaran memiliki jarak yang cukup jauh, otomatis kita akan menarik karet ketapel sepanjang mungkin agar massa yang akan kita lepaskan mengenai sasaran. Dan fungsi dari gaya yang terakhir adalah menghentikan gerak benda. Saat kita bermain lempar tangkap, kita melemparkan bola kepada teman secara bergantian. Saat teman kita melemparkan bola, kita akan menangkapnya dan akan memberhentikan pergerakan dari bola tersebut. Oke. Selesai sudah video yang Ibu dapat tampilkan. Nah, apakah materi yang Ibu tampilkan dan juga Ibu jelaskan sedikit tadi di awal sudah cukup jelas untuk anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jika sudah, Ibu akan menanyakan satu-satu tentang materi yang tadi disampaikan. Oke. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan menanyakan semua ke anak-anak yang berada di ruang Zoom ini ya. Baik. Yang pertama Ibu mau tanya ke Hasan. Nah, Hasan pasti tadi udah lihat ya video yang Ibu tampilkan. Nah, Ibu mau tanya apa itu definisi dari gaya? Ayo. Gaya adalah dorongan yang dilakukan oleh kita dan mengubah arah gerak benda. Oke, bagus. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya ke Keosa. Nah, Keosa tadi kan ada berapa macam-macam gaya dan boleh dong disebutin macam-macam gaya apa aja? Macam-macam gaya yaitu gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik statis, gaya otot, dan gaya gravitasi. Oke, terima kasih Keosa. Nah, untuk macam-macam gaya ada contohnya masing-masing dan Ibu ingin bertanya kepada Baby. Nah, untuk Baby tadi kan Keosa menyebutkan macam-macam gaya yang salah satunya itu ada gaya listrik statis. Nah, Ibu mau tahu nih contoh dari gaya listrik statis itu seperti apa? Boleh dijawab? Contohnya itu penggaris digosokkan ke rambut, lalu penggarisnya didekatkan dengan potongan-potongan kertas. Lalu kertasnya akan ikut terangkat oleh penggarisnya. Oke, betul ya. Jadi dengan adanya pergesekan yang dilakukan oleh penggaris dan juga rambut kita itu akan menghasilkan listrik statis di penggaris tersebut. Nah, saat kita mendekatkan penggaris kepada potongan kertas-kertas kecil, maka akan adanya gaya listrik statis di situ dan terjadinya pengangkatan kertas kepada penggaris. Oke. Memasuki bagian fungsi-fungsi. Nah, tadi fungsinya itu ada 5. Nah, boleh Said menyebutkan mungkin beberapa fungsi dari gaya. Boleh? Fungsi dari gaya mengubah bentuk benda, Iya. mengubah posisi benda, mengubah arah gerak benda, mempercepat atau memperlambat kecepatan benda, dan menghentikan gerak benda.
Oke, betul ya. Dengan tadi di video juga sudah dijelaskan dengan ada beberapa contoh seperti dari mengubah bentuk benda. Tadi ada menguleni adonan kue itu dengan menguleni adonan kue kita bisa mengubah bentuk benda. Seperti misalnya kita ingin membuat nastar, kita akan membulat-bulati adonan tersebut dan adanya perubahan bentuk pada adonan tersebut. Lalu mengubah posisi benda tadi seperti memindahkan kursi, lalu ada mengubah arah benda seperti bermain sepak bola. Nah, oke, terima kasih Said. Lalu selanjutnya Ibu mau tanya ke Rizky. Oke, Rizky. Tadi fungsi gaya sudah lihat ya di video. Nah, Ibu mau tahu contoh dari fungsi gaya yang mengubah posisi benda. Nah, boleh disebut. Memindahkan bangku. Oke, betul-betul ya. Memindahkan bangku, pokoknya kalau yang namanya mengubah posisi benda, nah pasti adanya pergerakan dari benda tersebut yang dibantu adanya dari kita sendiri, yaitu mau dorongan, mau tarikan, mau menggeser. Itu seperti pintu, kita menarik pintu, itu kan posisinya juga berubah seperti itu. Oke. Cukup dari Ibu pertanyaannya mungkin. Nah, Ibu ingin bertanya sekali lagi, untuk materi kali ini apakah cukup paham dan sudah jelas untuk anak-anak semua? Cukup, Sudah. Bu. Baik, oke. Jadi hari ini selesai sudah kelas yang kita lakukan, yaitu membahas tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi gaya. Terima kasih anak-anak yang sudah menyempatkan hadir dan membantu Ibu untuk mengerjakan ujian akhir semester di semester ketiga ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Faradiza, relawan guru dari Bimba AIUEO. Melalui video ini, saya akan memberikan saran terkait video mengajar yang telah dikirimkan oleh Saudari Firda. Oke, baik. Jadi menurut saya, mulai dari pembukaan, isi kegiatan mengajar, isi materi, dan penutup telah dilakukan oleh Saudari Firda dengan sangat baik dan juga terstruktur. Lalu dari cara penyampaian, Saudari Firda telah melakukannya dengan rileks dan dapat menguasai suasana kelas. Saran dari saya itu Saudari Firda dapat mengurangi kata mungkin dalam penyampaiannya seperti yang telah disebutkan oleh Saudari Firda. Mungkin Ibu akan memberikan penjelasan atau sekian dari penyampaian Ibu hari ini mungkin. Nah, saran saya kata mungkinnya tersebut bisa dikurangi oleh Saudari Firda. Untuk keseluruhannya sudah sangat baik. Cukup sekian saran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sukses selalu untuk Firda. Dah.